di sebuah desa kecil di pinggiran Mojokerto, tinggal seorang gadis remaja bernama Alia. Usianya 19 tahun, baru saja lulus SMA. Hidupnya sederhana, tenang, dan penuh rutinitas yang tidak pernah berubah. Setiap pagi, cahaya matahari menyelinap lembut di antara celah-celah genting rumah tua berdinding kayu. Rumah kecil itu berdiri di ujung jalan desa, tak jauh dari ladang dan sungai kecil yang mengalir jernih. Alia tinggal bersama ibunya, Bu Sulastri, seorang penjual kue keliling yang terkenal dengan bolu kukus dan getuk lindri buatannya. Sejak ditinggal suami 18 tahun lalu, Bu Sulastri membesarkan Alia sendirian. Alia tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan lembut. Ia suka membaca buku bekas yang dikumpulkannya dari lapak loak, dan tiap sore, ia duduk di bel bambu belakang rumah, membaca sambil mendengarkan suara angin meniup dedaunan. Pagi-pagi buta, Alia membantu ibunya menyiapkan kue untuk dijual. Ia biasa menyapu halaman, mencuci loyang, dan menyiapkan plastik pembungkus. Setelah semuanya siap, ibunya akan pergi berkeliling desa membawa dagangannya dengan sepeda tua kesayangannya. "Alia, ibu berangkat dulu, ya. Jaga rumah, jangan lupa siram tanaman." "Iya, Bu. Hati-hati ya. Jangan lupa minum." Begitulah hidup Alia. Sederhana, penuh cinta, dan tidak pernah mengeluh meski hidup mereka serba terbatas. Setiap sore, Alia akan menjemur pakaian, memberi makan ayam, dan sesekali membantu tetangganya yang meminta tolong. Dia anak yang disukai banyak orang. Tapi meski terlihat ceria, Alia selalu bertanya-tanya dalam hati. Siapa ayahku? Kenapa ibu tak pernah bercerita tentang dia? Apakah dia sudah meninggal? Atau sengaja meninggalkan kami? Ibu selalu menghindari pertanyaan itu. Dan Alia lama-lama berhenti bertanya. Hingga beberapa bulan belakangan, ada perubahan kecil tapi terasa. Ibu mulai sering keluar rumah malam-malam. Kadang bilang pergi ke rumah Bu RT, kadang ke pasar, kadang tanpa alasan. Pulangnya larut. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Alia mencoba tidak curiga, tapi hatinya tak tenang. Ibu yang biasanya terbuka, sekarang jadi pendiam. Bahkan senyumnya, seperti dibuat-buat. Dan malam itu, tepat setelah makan malam, ibu tiba-tiba berkata, "Alia, ibu ingin bicara sesuatu." Nada suaranya membuatku menoleh. Ini bukan obrolan biasa. "Alia, ibu ingin kamu menikah." Waktu seperti berhenti. Aku menatap ibu. Menikah? Dengan siapa? Kenapa begitu tiba-tiba? Ibu tahu ini mendadak. Tapi ibu tidak main-main. Ibu sudah lama mengenalnya. Dia duda. Namanya Pak Raihan. Siapa itu Pak Raihan? Kenapa ibu terlihat gugup? Dan kenapa aku merasa hidupku akan berubah selamanya? Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku membayangkan seperti apa wajah Pak Raihan, pria yang akan menjadi suamiku, tanpa aku kenal, tanpa pernah berbincang, tanpa rasa cinta. Ibu tak banyak bicara sejak malam itu. Tapi aku tahu, pikirannya dipenuhi sesuatu. Kadang dia menatapku diam-diam, seperti sedang menimbang-nimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar pernikahan. Aku ingin menolak. Aku ingin bilang bahwa aku belum siap. Tapi, aku juga tahu ibu sudah terlalu lama lelah. Ia terlalu sering mengorbankan dirinya untukku. Mungkin sekarang, giliranku berkorban. Demi dia, lalu datanglah hari itu. Hari ketika Pak Raihan datang ke rumah untuk pertama kalinya. Mobil hitam elegan berhenti di depan rumah kami yang sederhana. Aku menatap dari balik tirai. Seorang pria turun perlahan dari mobil, mengenakan batik halus dan celana kain. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi. Dan saat pintu terbuka, dia tersenyum pada ibu, lalu pada aku. Tapi saat aku menatap matanya, jantungku berdetak tak karuan. Mata itu, entah kenapa, seperti pernah kulihat. Tapi di mana? Kapan? Assalamualaikum, Bu Sulastri. Alia.
Suaranya dalam dan berwibawa. Tapi ada getar aneh yang membuatku gugup. Tidak seperti perasaan saat bertemu orang asing. Rasanya lebih rumit. Kami duduk di ruang tamu. Ibu menyuguhkan teh dan kue yang biasanya ia jual. Percakapan mereka mengalir. Tentang masa lalu, tentang kondisi sekarang, tentang rencana ke depan. Aku hanya duduk diam. Saya tahu ini mendadak. Tapi saya tak ingin main-main. Saya ingin menikahi Alia dengan niat baik, dan insya Allah, saya akan jaga dia. Kalimat itu seharusnya membuatku merasa terhormat. Tapi yang kurasakan justru kosong. Kenapa semua ini terasa begitu cepat? Dan kenapa aku merasa ibu sedang menyembunyikan sesuatu? Malam itu setelah Pak Raihan pulang, aku memberanikan diri bertanya pada ibu. Bu, siapa sebenarnya Pak Raihan? Kenapa ibu begitu yakin sama dia? Ibu akan ceritakan semua setelah kamu menikah. Ibu janji. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti dunia sedang mempermainkanku. Aku belum tahu bahwa lelaki yang akan menjadi suamiku bukan hanya orang asing, tapi juga orang dari masa laluku yang kelam. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Semua terasa begitu cepat, seperti mimpi yang datang tanpa ada peringatan. Pernikahan kami tak ada pesta besar, tak ada tamu undangan yang meriah. Ibu hanya mengundang beberapa tetangga dekat, yang datang membawa sedikit kue dan doa. Pak Raihan juga tidak ingin banyak yang tahu. Katanya pernikahan ini dilakukan sederhana saja, karena yang terpenting adalah niat baik. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang ibu pinjamkan, dan Pak Raihan mengenakan jas hitam. Tidak ada bunga atau dekorasi mewah. Hanya kehadiran kami berdua di ruang tamu rumah kecil kami, ditemani doa dari ibu dan tetangga. Rasanya aneh. Pernikahan tanpa pesta meriah, tanpa keluarga besar, tanpa teman-teman, tanpa kehadiran ayah yang seharusnya bisa memberi restu. Hanya aku, ibu, dan seorang pria asing yang sudah menjadi suamiku. Ijab kabul itu terdengar seperti suara yang datang dari kejauhan. Seperti petir yang menyambar di langit yang cerah. Aku menjawab, kabul, tanpa merasa sepenuhnya siap, tanpa perasaan bahagia yang seharusnya kurasakan di hari ini. Bahkan setelah menikah, aku masih merasa ada yang hilang, seperti puzzle yang belum lengkap. Pernikahan kami selesai tanpa banyak kata, tanpa tawa, tanpa kegembiraan. Hanya keheningan dan senyum ibu yang tak terlihat sepenuhnya bahagia. Setelah itu, kami berdua pergi, meninggalkan rumah kecil kami yang penuh kenangan, dan menuju rumah Pak Raihan. Dan saat kami tiba di rumah Pak Raihan, aku terkejut. Rumahnya jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Rumah itu megah, seperti istana. Lantai marmer yang mengkilap, lampu kristal yang berkilauan, dan ruang tamu yang luas. Semua tampak sempurna. Begitu berbeda dengan rumah kami yang sederhana, penuh cinta meski tak banyak harta. Aku melangkah masuk rumah itu, tak bisa menahan rasa terkejut dan cemas yang semakin menggigit hatiku. Semuanya tampak begitu sempurna, begitu jauh dari dunia yang kutinggalkan. Kenapa Pak Raihan memilih hidup seperti ini? Kenapa dia menikahi aku? Seorang gadis desa yang tidak lebih dari seorang penjual kue kecil? Apa yang dia lihat dalam diriku? Pak Raihan menunjukkan kamar kami. Kamar tidur yang mewah, lengkap dengan segala fasilitas. Tempat tidur besar dengan selimut tebal dan tirai sutra. Kamar mandi yang luas, dengan jacuzzi dan wastafel marmer. Semua itu membuatku semakin merasa asing. Tapi meski rumah ini penuh kemewahan, aku merasa sangat kesepian. Apakah ini benar-benar rumahku sekarang? Apakah aku akan bisa merasakan kebahagiaan di sini? Dengan seorang suami yang hampir tidak kukenal? Pak Raihan keluar dari kamar, meninggalkan aku sendirian. Dia tampak sibuk dengan telepon dan urusan pekerjaannya. Aku duduk di pinggir tempat tidur besar itu, meresapi semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa jauh dari rumah. Aku hanya ingin melarikan diri. Kembali ke desa, kembali ke ibu. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku terikat pada pernikahan ini. Terikat pada keputusan yang diambil oleh ibu,
yang entah kenapa selalu punya alasan yang tak terucapkan. Aku menatap wajah Pak Raihan yang mulai tampak lebih familiar di bayanganku. Tapi ada sesuatu yang terus mengganjal. Sesuatu yang terasa sangat dekat dengan hidupku, namun tetap tersembunyi. Dan aku baru akan menyadari bahwa rahasia besar yang selama ini disembunyikan akan segera terbuka. Dan dunia yang kukenal akan hancur. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu sunyi di rumah Pak Raihan. Meskipun rumah ini besar dan penuh kemewahan, aku merasa jauh lebih kesepian dibandingkan ketika aku tinggal di desa. Kami tidak saling berbicara banyak. Pak Raihan lebih sering menghabiskan waktunya di ruang kerjanya yang besar, memeriksa berkas-berkas, atau menelepon rekan bisnisnya. Sedangkan aku, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menatap pemandangan luar jendela yang luas, namun entah kenapa, tak bisa kurasakan kehangatannya. Kami tidur di kamar yang terpisah. Pak Raihan tidur di kamar utama yang luas, sedangkan aku ditempatkan di kamar kecil di ujung lantai. Kamar itu nyaman, namun terasa seperti penjara. Tidak ada interaksi antara kami berdua, selain percakapan singkat yang kadang terasa canggung. Aku mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan memastikan semua bersih. Namun, Pak Raihan tidak pernah benar-benar melihatku. Dia hanya keluar dari kamarnya, mengambil makanannya, dan kemudian kembali ke ruang kerjanya. Pernikahan ini bukanlah yang kuimpikan. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Kami hanya dua orang asing yang terikat dalam pernikahan yang terasa seperti kontrak tanpa cinta. Pernah aku mencoba untuk berbicara dengannya, bertanya tentang kehidupannya, tapi dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap kali aku melihatnya, dia tampak semakin jauh, seperti menghindari untuk berbicara lebih jauh. Pak Raihan bukanlah pria yang mudah diajak berbicara. "Maaf, saya sibuk. Kita bisa bicara nanti." Itu adalah kalimat yang selalu aku dengar setiap kali aku mencoba berbicara lebih dalam. Dan akhirnya, aku memilih untuk tidak lagi mengganggunya. Hari-hari yang aku jalani di rumah ini terasa begitu monoton. Setiap hari, aku hanya mengikuti rutinitas yang sama, menyiapkan makan, membersihkan rumah, merawat tanaman di taman yang luas. Tidak ada kedekatan antara kami. Tidak ada percakapan yang lebih dalam. Hanya keheningan yang menyelimuti kami berdua. Kadang-kadang, aku berdiri di depan pintu kamar Pak Raihan, memikirkan apakah aku harus mengetuk dan mencoba berbicara dengannya. Tapi setiap kali aku berpikir untuk melakukannya, aku ragu. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumah ini, seorang istri yang tak diinginkan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Pak Raihan. Mengapa dia begitu tertutup? Mengapa dia tidak pernah berbicara tentang masa lalunya? Kenapa dia tidak menganggap aku lebih dari sekadar seorang istri yang ada di sana hanya untuk memenuhi kewajiban? Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Pak Raihan datang ke dapur dan duduk di meja makan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia berbicara padaku. "Alia, saya tahu pernikahan ini mungkin bukan yang kamu inginkan. Tapi saya harap kamu bisa bersabar." Apa maksudnya? Apakah dia menyesali pernikahan ini? Apakah dia merasa seperti aku yang merasa terperangkap? Aku menatapnya, berusaha mencari jawaban di mata itu. Mata yang selalu terasa jauh dan misterius. Tapi dia hanya menunduk, memutar gelas di tangannya. Saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Tapi saya berharap kita bisa menemukan kedamaian bersama, suatu saat nanti. Kedamaian? Apa itu yang dia harapkan? Apakah itu cukup untuk membuat kami berdua merasa bahagia? Atau apakah ini hanya sebuah rutinitas yang harus kami jalani? Aku tidak tahu apa yang harus kutunggu di rumah ini. Tidak ada kehangatan, tidak ada keintiman, hanya dua jiwa yang terperangkap dalam kehidupan yang tidak mereka pilih. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang semakin menggelisahkan. Perasaan bahwa mungkin ada lebih banyak rahasia yang disembunyikan Pak Raihan. Rahasia yang kelak akan mengungkapkan siapa sebenarnya dia. Dan rahasia itulah yang akan mengubah segalanya. Semakin lama, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Pak Raihan mungkin terlihat seperti pria yang sukses dan terhormat di luar,
Tetapi semakin aku berada di dekatnya, semakin aku merasa ada dinding yang kokoh antara kami. Sesuatu yang ia sembunyikan dariku, dan dari dunia luar. Pernah suatu malam, ketika aku sedang membersihkan kamar tidurnya, mataku tertumbuk pada sebuah kotak kayu yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Kotak itu tertutup rapat, dengan ukiran-ukiran halus di sekelilingnya. Tidak ada nama, tidak ada petunjuk, hanya sebuah kotak yang tampak tua. Aku merasa ragu untuk membukanya. Namun rasa penasaran yang tak bisa kuabaikan mendorong tanganku untuk membuka tutup kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa foto lama, beberapa surat, dan sebuah buku kecil dengan tulisan tangan yang tampak sudah memudar. Aku mengeluarkan foto pertama. Itu adalah foto pria muda dengan seorang wanita yang sangat mirip denganku, berdiri di depan sebuah rumah kecil. Aku hampir tak bisa mempercayainya. Wanita itu adalah ibuku, dan pria itu adalah Pak Raihan. Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang ini padaku? Kenapa tidak ada yang mengatakan bahwa Pak Raihan adalah bagian dari masa lalu ibu? Aku melanjutkan membuka surat-surat yang ada di dalam kotak itu. Salah satu surat itu tertera dengan jelas, "Aku akan selalu mencintaimu, meskipun tak bisa bersama. Aku akan menunggumu di masa depan." Surat itu ditulis dengan tangan yang sangat familiar. Tangan yang selalu menulis surat-surat kecil untukku, tangan yang sering menulis untuk ibu. Aku mengerti sekarang, Pak Raihan bukan hanya suamiku. Dia adalah ayah kandungku. Ibu telah menikah dengan pria ini, tetapi dia tidak pernah memberitahuku bahwa mereka berdua pernah saling jatuh cinta. Pak Raihan, yang kini menjadi suamiku, adalah ayahku yang hilang selama ini. Sejak kecil, aku mendengar cerita tentang ayahku yang meninggalkan ibu, tetapi tak pernah ada penjelasan lebih lanjut. Aku selalu bertanya-tanya mengapa ibu tidak pernah menyebut nama ayahku dengan jelas. Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Ibu dan Pak Raihan terpisah karena keadaan yang tak dapat mereka kendalikan. Mungkin, Pak Raihan merasa kehilangan ibu, dan ibu merasa dikhianati. Namun, tak ada yang mengira bahwa perpisahan itu akan berujung pada pernikahan ini. Pernikahan antara aku dan pria yang selama ini seharusnya menjadi ayah kandungku. Aku merasa terjebak dalam pusaran waktu yang aneh. Sebuah lingkaran takdir yang memutarbalikkan kenyataan. Bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini? Apa yang harus kujelaskan kepada ibu? Apakah aku harus memberitahu Pak Raihan apa yang kutemukan? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Apakah aku harus mengungkapkan semua yang kutemukan? Apakah aku harus pergi dari rumah ini dan menghindari hubungan yang sudah terlalu rumit ini? Pak Raihan datang, mengetuk pintu kamar. Aku merasa dunia berputar lebih cepat, dan detak jantungku semakin kencang. Bagaimana aku bisa menghadapi lelaki yang seharusnya menjadi ayahku, tetapi kini menjadi suamiku? Alia, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti sedang bingung? Aku menatapnya. Ada banyak pertanyaan yang menggelegak di dalam hatiku, banyak hal yang ingin kuungkapkan. Tetapi pada saat yang sama, aku merasa takut akan segala konsekuensinya. Jangan takut, kamu bisa menceritakan apa saja padaku. Tapi aku tahu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Aku ingin bertanya, tetapi mulutku terasa terkunci. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahunya bahwa aku tahu siapa dia sebenarnya? Aku berdiam sejenak, mencoba untuk mencari keberanian. Namun, sebelum aku bisa berbicara, Pak Raihan duduk di sampingku. Alia, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku menatapnya, tahu bahwa kata-katanya akan menjadi sebuah pengungkapan yang akan mengubah segalanya. Aku hanya bisa berharap bahwa apa yang akan dikatakan oleh Pak Raihan tidak akan menghancurkan hidupku lebih jauh lagi. Aku duduk diam, tubuhku terasa kaku. Pak Raihan, yang sekarang menjadi suamiku, duduk di sampingku, tetapi ada jarak yang tak bisa aku singkirkan. Sebuah ketakutan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Alia, kamu harus tahu bahwa pernikahan ini tidak mudah bagiku, kata Pak Raihan, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku telah lama menunggu saat seperti ini, tapi aku tidak pernah menyangka harus melalui semua ini dengan cara yang seperti ini. Aku menatapnya,
mencoba menenangkan diri meskipun perasaan itu begitu membingungkan. Dia tahu aku tahu sesuatu yang besar, tapi aku merasa tak siap untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Ada hal yang selama ini kututupi, Alia. Aku harus memberitahumu siapa sebenarnya aku, dan apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan aku. Pak Raihan menunduk sejenak, tampaknya berat untuk mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Dia menghembuskan napas dalam-dalam, dan akhirnya memulai ceritanya. Sebelum ibumu menikah dengan suami barunya, kami pernah sangat dekat. Kami saling mencintai, dan aku sangat mencintainya. Tapi keadaan tidak berpihak pada kami. Aku harus pergi karena masalah keluargaku yang rumit, dan itu membuat kami terpisah. Setelah itu, aku merasa seperti telah kehilangan dia, dan ketika aku tahu ibu menikah dengan pria lain dan mengandungmu, aku merasa sangat terluka. Jadi, itu alasannya. Ibu menikah dengan pria lain karena Pak Raihan harus pergi. Aku selalu berpikir bahwa ayahku meninggalkan kami tanpa alasan yang jelas. Tapi ternyata ada alasan yang lebih dalam. Saat ibu menikah dengan pria lain, aku sangat marah. Aku merasa dia mengkhianatiku, dan aku merasa tak ada jalan kembali. Aku tidak tahu bahwa kamu ada di dunia ini sampai aku menemukan foto itu. Aku baru sadar setelah bertahun-tahun. Aku ingin mengenalmu, ingin berada di dekatmu. Aku mencoba untuk mendekat, tapi bukan dengan cara yang benar. Jadi inilah kenyataan yang selama ini tersembunyi. Pak Raihan adalah ayah kandungku, yang tak pernah aku ketahui keberadaannya. Ibu menikah dengannya, namun kehidupan memisahkan mereka. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang tak berujung. Kehidupan ini, yang semula terasa seperti jalan yang lurus, kini berbelok tajam. Aku menikah dengan pria yang seharusnya menjadi ayahku, dan kini aku harus mencari jalan keluar dari kebingunganku. Pak Raihan menatapku dengan penuh penyesalan. Tetapi aku tahu bahwa tak ada yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Dia bukan hanya suami yang tidak aku pilih, tapi juga ayah yang aku cari-cari selama ini tanpa tahu siapa dia. Alia, maafkan aku. Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Aku tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk mendekatimu setelah bertahun-tahun aku tidak ada di hidupmu. Tapi percayalah, aku ingin kita menjadi keluarga. Aku ingin mendekatimu. Tidak sebagai suami, tapi sebagai seorang ayah yang terlambat. Aku terdiam. Bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Aku memikirkan ibuku, yang selalu menghindari pembicaraan tentang Pak Raihan, tentang masa lalu mereka. Dia pasti ingin melindungiku dari kenyataan yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Namun, saat aku menatap Pak Raihan, aku tahu bahwa dia juga terluka. Dia kehilangan banyak hal. Mungkin, dia hanya berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Tetapi tidak ada jalan yang mudah untuk kembali ke masa lalu. Aku tahu, aku harus membuat keputusan ini untuk diriku sendiri. Aku harus melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan yang ada. Mungkin tidak ada kebahagiaan yang sempurna di dunia ini, tetapi setidaknya aku bisa mulai mencari kedamaian di dalam diriku sendiri. Pak Raihan berdiri, memberikan aku ruang untuk berpikir. Dia tahu, ini bukan hal yang mudah bagiku untuk diterima. Aku menatapnya, dan dalam hatiku, aku mulai memahami bahwa pernikahan ini mungkin bukan tentang memilih antara cinta atau kebahagiaan, tetapi tentang menerima kenyataan yang ada, apapun bentuknya. Aku tahu, hidupku akan berubah lagi. Aku akan harus membuat keputusan besar. Apakah aku bisa hidup di rumah ini bersama Pak Raihan, dengan segala kerumitannya, atau apakah aku harus mencari jalan lain, mencari kebahagiaan yang benar-benar aku inginkan. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, aku harus menghadapi kenyataan ini, dan mulai menulis ulang kisah hidupku, kisah yang penuh dengan kebingungan, penyesalan, dan akhirnya, pemahaman.